Halo, perkenalkan nama saya Iko Manggi Sastrawan, NIM 180551162. Saya akan menjelaskan tugas akuntansi biaya proyek yang telah saya buat. Di sini ada Agus Nairun pada tanggal 1 Januari 1994 mendirikan bengkel mobil dan motor yang beri nama Bengkel Agus. Transaksi yang terjadi selama bulan Januari adalah sebagai berikut. A. Agus Nasrum menanamkan uang sebesar 5 juta sebagai modal awal bengkel yang didirikan. B. Bengkel Agus membeli mesin pompa angin dengan harga 1 juta sejumlah 750.000 dibiayai tunai, sisanya akan dicicil dalam 2 bulan. C. Membeli obeng, kunci pas, dan peralatan bengkel lainnya seharga 500.000. Pada saat yang sama Agus membeli mur, baut, oli, bensin, dan perlengkapan lainnya seharga 200.000. Semuanya dibayar tunai. D, E, F, G, H bisa dilihat sendiri soalnya. Diminta catatlah transaksi-transaksi tersebut di atas dengan menggunakan teknik tabel baris dan hitung saldo pada tiap-tiap akhir transaksi. B. Susunlah neraca per 31 Januari 1994 serta perhitungan rugi laba dan laporan perubahan modal untuk bulan yang bersangkutan. Di sini kita bisa lihat A. Transaksi A, aktiva kas 1 juta, pasiva modal 500.000. Transaksi B, aktiva kas plus peralatan, saldo awalnya itu 5 juta. Di sini 750, 5 juta dikurangin 750, saldo akhirnya 4.250. Di sini ada pasiva hutang plus modal, ini 5 juta. Hutangnya itu dia ada dapat hutang 250.000, jadi modalnya diturunin 200.000 karena dia nggak ada mengeluarkan biaya. Transaksi C, aktiva kas perangkatan plus peralatan, S awal seharga 4.250.000. Jadi saldo akhirnya dikurangin jadi 3.550. Di sini kita bisa lihat 1.500.000 dan sebelahnya lagi pasiva hutang plus modal seharga Rp 250.000 dan di sebelahnya 5 juta. Transaksi D, kas plus perlengkapan dan peralatan S awal Rp 3.550.000, pengeluarannya 1.300.000 dan saldo akhirnya 4.800.000, Rp 200.000, dan pasifanya utang plus modalnya Rp 250.000, sebelah modalnya dari 5 juta jadi ini Rp 1.300.000 dan dijumlahin ya teman-teman jadi 6.900.000. Transaksi E 4.850.000, 100.000 dikurangin dan mendapatkan hasil 4.750.000. Perlengkapannya 200.000, peralatannya 1.500.000, 1.500.000. Utang 250.000, modalnya 6.300.000, 6.300.000, Rp 100.000 dikurangin jadi 6.200.000. Transaksi K, aktiva kas plus perangkatan plus peralatan S awalnya 4.700.000, ini 200 dikurangin juga jadi S akhirnya itu 4.550.000. Perlengkapan 200, peralatan 1.500.000. Hutang di sini juga ada, kita lihat modal 6.200.000, dikurangin 200.000 jadi 6 juta. Transaksi G, aktiva kas, sama juga kayak tadi, S awalnya dikurangin transaksi G-nya jadi 4.435.000. Di sini juga kita lihat hutangnya 250.000, jadinya 125 dan modalnya. Transaksi hanya aktiva kas peralatan S awalnya 4.425.000. Di sini H tidak ada mengeluarkan modal, jadinya X akhirnya 4.425.000. Perlengkapan 200.000
kurangin H-nya tuh 150.000 karena dia ada beli pelengkapan di sini, jadinya harganya masih 50, jadinya 50.000 dikurangin. Di sini dia nggak ada beli peralatan di transaksi H-nya. Sedangkan 6 juta dikurangin 150 jadinya 5.850.000. Dan di bawahnya di tabel ini kas 5 juta, perlengkapan ada 200 di transaksi C, ada 500.000 dan 200.000. Bisa dilihat di sini ada tabel yang kita buat ya teman-teman. Hutangnya di transaksi B sekian. Modalnya juga itu bisa kita lihat. Peralatannya dia mengeluarkan membeli peralatan apa saja, perlengkapannya, kasnya, dan jumlah akhirnya Rp 5.825.000. Bengkel neraca 31 Januari 1994. Aktiva kas 4.275, perlengkapan 50.000, peralatan 1.500.000. Jadi jumlah akhirnya totalnya 8 juta ditambahin ya, 8.800. Hutangnya itu hutang dagang 250.000, beban bensin pompa 125.000, dikurangin jadinya 125.000. Modal Agus 5.700.000, jumlah pasifannya 5.825.000. Terus di bawahnya Bengkel Agus laporan laba dan rugi 31 Januari 1944. Penghasilan bengkel beban sewanya itu adalah 100.000, beban upahnya 200.000, beban perlengkapannya itu 150, perlengkapan mesin. Jadi di sini kita lihat 475 jadinya 825.000. Terus bengkel Agus yang di bawahnya lagi. Laporan perubahan modal saldo bulan Januari 10.900 tambahan modal 5.845 jadi 5.845.000. Di sini 150.000 kurang pengambilan Rp 150.000, jadi totalnya saldo akhir bulannya itu jadi 5.670.000. Yang soal kedua, pada tanggal 1 September 1994 Sabar Nanggila mengelola parkir kompleks pertokoan atas nama Parkir Jaya. Diminta mencatat transaksi dengan menggunakan teknik tabel laris dan saldo tiap transaksi. B. Susunlah neraca pada tanggal 30 September 1994 serta perhitungan rugi laba dan laporan perubahan. Di sini ada transaksi A-nya itu Sabar menyetor uang pribadinya sebesar 500.000 ke dalam perusahaan sebagai setor modal awal. Aktiva kasnya itu A 500.000, pasifa modal 500.000. Transaksi B dibuat persetujuan dengan rumah makan Sedap bahwa Parkir Jaya tidak akan memungut uang parkir dari pengunjung rumah makan itu. Untuk Parkir Jaya akan menerima dari rumah makan Sedap sebanyak 150.000 sebulan. Sewa parkir untuk bulan September diterima hari ini. Di sini kita bisa lihat tabelnya. Aktiva kas awalnya itu 500.000 dikurangin di plus 150.000, jadinya akhirnya itu saldo akhirnya itu 650.000. Di sini pasifa modal 500 sama juga. Transaksi C telah diperoleh kata sepakat dengan harian kota untuk memuat ikan Parkir Jaya sekali dalam seminggu dalam harian itu dengan biaya 50.000 sebulan. Biaya iklan untuk bulan September dilunasi pada hari ini. Aktiva saldo awalnya itu 650.000 dikurang transaksi C-nya itu 50.000 jadinya 600.000. Ini 600 sama juga di sebelahnya. Pasifa modalnya. Transaksi D penerimaan
uang parkir setengah bulan pertama jumlah 858.000 tidak termasuk penerimaan bulanan dari rumah makan sedap. 600.000 pengeluarannya itu 850.000, jadi totalnya 1.458.000. Sebelahnya juga transaksi E-nya itu dibayar upah. Kita bisa lihat awalnya 1.458, nggak ada transaksi apapun. Di sini juga 1.458.000 di modal, dikurangi 315.000 jadinya 1.100.000. Di F aktiva kas awal 1.143.000 dikurangin 100.000 dan S akhirnya itu 1.043.000. Transaksi G dibayar iuran untuk keamanan dan kesejahteraan rukun tetangga itu Rp 15.000. Jadi saldo awalnya itu 1.043.000 yang tadi di saldo H dikurangi 15.000 jadi 1.028.000. Transaksi H penerimaan yang parkir selama setengah bulan yang kedua berjumlah 925.700. Jadi aktiva kas 1.028.000 ditambah penerimaan uang akhirnya 925.700 jadinya 1.953.000. Yang ini yang tadi saya bilang ya transaksi H-nya. Terus transaksi I-nya itu dibayar upah pada juru parkir 315.000 ini. Aktiva kas jadi 1.953.700 dikurangin biaya upah jadinya 1.698.000. Di sini kita bisa lihat tabelnya. Kasnya itu di A500, 150. Di sini ada modal keterangan di sini 391 untuk biaya upah, price. Di sini kita bisa lihat tabel-tabelnya, kas-kasnya kita bisa lihat. Terus parkir neracanya ini laporan laba dan rugi penghasilan parkir beban upah 630.000 ini 15.000, beban iklan 50.000 jadinya 1.238.007. Ini parkir jaya laporan bulan modal 30 September 1958, setoran modal 500, labanya 1.238.700, totalnya 1.738.700. Kurang pref 100.000 jadi 1.638.700. Pada tanggal 1 Januari 1994, Yusuf membuka kantor konsultasi pajak. Nama konsultasi pajak Yusuf, nama kantornya. Diminta A. Catat A transaksi dengan menggunakan teknik tabel laris, B. Susunan neraca perhitungan rugi laba dan laporan perubahan modal. Jawab transaksi A. Diinvestasi 15 juta berupa uang tunai ke dalam perusahaan. Aktiva kas A-nya 15 juta, pasif modal 15 juta. Transaksi B, dibeli peralatan kantor dengan harga 3 juta dibayar tunai. 15 juta dikurangin 3 juta jadi 12 juta. Peralatannya ini 3 juta ya peralatannya. Transaksi C, dibayar sewa gedung beban Januari 150.000, 12 juta dikurangi 150 jadi 11.850.000. Sini juga modalnya. Transaksi D, diberi perlengkapan kantor dengan kredit 150.000 kepada toko Indah. 11.850.000. Perlengkapannya 150.000, peralatannya 3 juta. Transaksi E, diterima honor pengurusan pajak seorang langganan sebesar 1 juta. 11.850.000 dikurangi 1 juta jadi 12.850.000. Perlengkapan 150.000, peralatan 3 juta.
Transaksi F dibayar gaji para karyawan 600.000, 12 juta dikurangi 600, 12 juta 250.000, perlengkapannya 150.000, peralatannya 3 juta. Pasifa hutang plus modalnya sekian. Transaksi G dibayar dengan listrik sebesar 50.000, dikurangin 12 juta 250.000, dikurangin 50.000, 12 juta 200.000. Transaksi H dibayar hutang kepada toko Indah sebesar 100.000, dikurangin 100.000 juga, jadinya 12 juta 100.000. Perlengkapan yang dipakai sebesar 40.000, ini transaksi I-nya tuh dipakai 40.000, jadi I perlengkapan di bawahnya 150.000, tulis 40.000. Itu perlengkapan I. Jadi 150.000 dikurangi 40.000, 110.000. Transaksi 3 di sini kita lihat di transaksi J diambil untuk membayar uang kuliah adiknya sebesar 200.000. Ini 12.100.000 dikurangin 200 jadi 11.900. Perlengkapannya tidak ada, peralatannya tidak ada. Ini modalnya 200 jadi 4.960.000. Kita lihat lanjut ke tabelnya. Kantor konsultasi pajak Yusuf teknik tabelaris Januari 1994. Kasnya 15 juta, transaksi B-nya itu 3 juta, transaksi C 150, transaksi D kosong, E 1 juta, F 600.000, 50.000, H 100, jadinya 12 juta 100, I 12 juta 100, J-nya mengeluarkan biaya lagi jadi 11 juta 900. Begitu juga perlengkapan, peralatan, hutang, modalnya. Jadi jumlahnya itu jadi 15 juta 10.000. Kantor konsultasi pajak Yusuf laporan laba rugi 31 Januari. Aktiva kasnya 11 juta 900, 110.000, perlengkapan peralatannya 3 juta, jadinya jumlah akhirnya 15 juta 10.000. Hutang dagang 150, beban perlengkapan 100.000, jadinya 50.000 dikurangin. Modal Yusuf 14 juta 960.000, jadi 15 jumlah pasifanya 15 juta 10.000 totalnya. Kantor konsultasi pajak Yusuf laporan laba rugi 31 Januari 1954, penghasilan kantor, beban sewa 150, beban gaji 600.000, beban telepon dan listrik 50.000, beban perlengkapannya 140.000, jadinya Rp 840.000, 160.000. Kantor konsultasi pajak Yusuf laporan perubahan modal Januari 1994, saldo modalnya setoran modal 15 juta, laba 160.000, jadinya 15 juta 160.000 dikurangin 200.000 kurang price, jadinya 14 juta 960.000. Lanjut kita soal 3.4. Menam Beauty Salon didirikan pada tanggal 1 Januari 1954 oleh Mona Sitampul. Diminta buatlah ikhtisar transaksi dalam bentuk tabelaris yang memuat pos-pos sebagai berikut: kas, perlengkapan, peralatan, hutang bank, hutang dagang, modal. Mona Sitampul. B. Setelah semua transaksi dicatat, susunlah 1 perhitungan rugi laba, 2 laporan peralatan modal, 3 neraca. Transaksi A 3 juta. Mona Sitampul menanamkan uang sebesar 3 juta ke dalam perusahaan. Transaksi B itu dipakai bank sebesar 8 juta, dia dapat meminjam jadi 11 juta karena dia dapat meminjam. Dia hutang di bank jadi 8 juta. Transaksi C membeli peralatan 10 juta, jadi 11 kurangin 10 jadinya 1 juta. Perusahaan membayar 300.000 untuk sewa, jadi 1 juta dikurangin 300.000 untuk sewa jadi 700.000. Ini modalnya di sini kurangin ya. Transaksi E
Membeli perlengkapan dari CV abadi secara tunai 140.000 jadi di sini dikurang lagi ya 140.000. Jadi 560.000. Transaksi F, menerima uang dari pelanggaran untuk jasa yang diberikan sebesar 4.800.000. Di sini dia mendapat modal di transaksi F 4 juta, jadinya 5.360.000. Transaksi E, membeli perlengkapan dari PT Afdol dengan berhutang sebesar 500. Dia memiliki hutang dagang lagi 500.000, kita catat di sini, dan perlengkapannya dikurangin 400.000. Di sini kita lanjut ke transaksi H, perlengkapan 400.000 karena dia perlengkapan yang digunakan sebesar 400.000 karena dia dapat 400.000 dari sini. Transaksi I, dia membayar gaji 600.000, 5.300.000 dikurangin 600.000, 4.760.000. Ini modalnya juga kurang 300, 6.200.000. Transaksi J, membayar macam-macam biaya 300.000. Jadi dikurangin lagi, jadi 4.700.000 dikurangin 300, 4.400.000. Sini juga 300 dikurangin. Transaksi K, transaksi K-nya dia membayar kepada bank sebesar 1 juta, jadi 4.460.000 dikurangin 1.100.000, 3.360.000. Tang di banknya ya nih. Lanjut kita ke tabel laris. Di sini ada transaksi A, B sebesar 8 juta, C 10 juta, D, E, F, dan selanjutnya perlengkapan sekian, peralatan, hutang bank, modal, dan bisa dilihat di sini tabel larisnya. Di sini ada Mana Beauty-nya. Mana Beauty salon neraca Juni 194. Kasnya 3.360, perlengkapan 240, peralatan 10 juta, jumlah akhirnya 13.600. Hutang banknya 7 juta, hutang dagangnya 500.000, jadi 7.500.000 modal. Ini modalnya. Ini modalnya 6.100.000, jadi 13.600.000 dijumlahin. Mona Beauty laporan laba dan ruginya. Beban sewa itu 300, beban perlengkapannya 400, beban gaji 600, beban lainnya tuh 300.000, beban yang bunga bank 100.000, jadi 1.700.000. Totalnya jadi labanya itu, jadi kita mendapatkan laba sebesar 3.100.000. Laporan perubahan modalnya, tambahan setoran modalnya itu 3 juta, labanya 3.100.000, jadinya 6.100.000 itu kita, dan kurang priva saldo akhirnya itu 6.100.000. Dan sekian penjelasan dari tugas yang saya buat. Apabila ada kesalahan mohon maaf atas penjelasan saya, ada yang kurang berkenan di hati mohon maaf. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Dan saya ucapkan terima kasih.